Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basir Ramadan. NIM saya 221205159. Prodi Manajemen Universitas Pertiwi. Di sini saya akan mempresentasikan usaha, yaitu kedai kopi milik saya, For Coffee, dalam simulasi tanpa bisnis. Mengapa memilih usaha coffee shop? Karena tempat yang paling sering disinggahi oleh segala golongan dan diterima baik di masyarakat Indonesia, terutama pecinta kopi. Alasan saya mengapa saya ingin mendirikan coffee shop. Kedai kopi kami berdiri pada tahun 2020 Januari. Kedai kopi kami memiliki julukan Hidden Gems. Hidden Gem yang dimaksud di sini bukan berupa penghiasan atau harta karun ya, tetapi berupa kedai kopi yang letaknya tersembunyi. Namun, kamu bisa menemukan tempat yang sangat nyaman dan racikan kopinya yang bisa bikin kamu selalu balik lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model tanpa versi coffee shop milik saya. Yang pertama ada value proposition. Singkatnya, value proposition adalah nilai jual dari kedai kopi kami yang ingin membuat menarik mungkin. Nilai jual ini penting karena jadi penentu mengapa konsumen memilih kedai kopi kami dibanding kompetitor lainnya. Kedai kopi kami dibangun menjawab berbagai masalah pelanggan atau calon pelanggan. Kita ke segmen selanjutnya, customer segment. Setelah kami menentukan value proposition, sekarang kami mulai mengenal customer segment. Customer segment ini di kedai kopi Fort ini, pahami itu target konsumen baik dari segi umur, gender, hobi, hingga karakter mereka untuk target pasar yang kami tuju. Kemudian ada customer relationship. Customer relationship fokus menemukan cara untuk memahami konsumen dan bagaimana kami bisa mendekati mereka. Kami membuat interaksi yang membuat konsumen nyaman dan akhirnya memilih produk dari kedai kopi kami. Interaksi yang baik akan membuat konsumen menjadi pelanggan tetap. Buat konten promosi yang relevan dengan interest mereka. Setelah itu, channel. Sedikit berbeda dari customer relationship. Channel fokus pada bagaimana cara menemui dan berbicara dengan konsumen. Tak hanya itu, channel juga mencakup saluran komunikasi yang memungkinkan calon konsumen menghubungi kedai kami. Setelah itu, key activities. Elemen ini berisi tentang aktivitas dan kegiatan yang diperlukan untuk melengkapi dan memperkuat kedai kopi kami agar selalu eksis dan semakin maju untuk di hari kemudian. Kemudian, key resource. Perlu dipahami bahwa ada 4 kategori dalam key resource bisnis model tanpa. Kedai kopi menurut saya yaitu human, finansial, intelektual, dan fisikal. Hal-hal ini merupakan elemen penting yang digunakan untuk menjalankan key aktivitas. Contohnya, human berisi karyawan yang ada di kedai, mulai dari barista hingga kasir, lalu finansial adalah angkutan, dan intelektual berupa merek dagang dan urusan resmi lainnya. Kemudian kita ke key partner. Key partner adalah pihak ketiga yang membantu kedai kopi kami berjalan dengan lancar. Contoh yang paling mudah adalah memilih supplier yang bisa menyuplai biji kopi. Menyuplai biji kopi terbaik sesuai dengan konsep kedai kopi yang Anda buat. Yang kami buat bisa juga bekerja sama dengan sektor usaha lain seperti merchandise atau cemilan. Setelah itu ke revenue streams. Elemen selanjutnya dalam bisnis model tanpa kedai kopi adalah revenue stream yang membahas tentang bagaimana kedai kopi Anda bisa mendapatkan keuntungan. Beri pertimbangan pula untuk membuat pemasukan sampingan yang selaras namun berbeda dari apa yang ada di kedai kopi lain. Contoh pemasukan utama adalah dari penjualan kopi dan cemilan. Sedangkan pemasukan sampingan bisa berupa penjualan buku kopi, merchandise, dan lain-lain. Setelah itu, cost structure. Cost struktur sangat penting karena berurusan dengan anggaran bisnis yang kami jalankan. Di sini, kami secara detail memberi contoh pengeluaran yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan kedai kopi kami. Jika semuanya sudah tepat
dan tidak ada yang terlewat, maka kamu akan tahu berapa banyak modal yang harus dikeluarkan untuk membangun bisnis kedai kopi impian kamu. Mungkin presentasi dari saya telah selesai. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.